Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'd. Jamaah tarawih yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dulu dengan judul ya. Karena kita ini dikasih judul sama panitia. Bukan judul dibuat oleh penceramah. Judulnya, kalau tidak salah dengar tadi, itu adalah bulan Ramadan, sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau panjang sekali anak-anak mau catat, ampunanmu saja itu dicatat, ya. Baik. Judul ini saya agak terkesan agak sulit untuk membawakannya. Karena disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah sarana untuk mendapatkan ampunan. Judul sekaligus selesai. Ya karena bulan Ramadan ini adalah sarana untuk mendapatkan ampunan. Berarti ceramah saya tidak ada lagi. Kira-kira begitu. Nah, tapi baik. Kalau tidak salah hari pertama puasa atau hari kedua puasa ada teman yang bertanya ke saya di grup WA. Dia bilang begini, apakah kita ini layak masuk surga? Nah, itu. Ya kira-kira kalau kita ditanya hari ini atau malam hari ini, apakah kita layak diampuni? Kira-kira gitu kan? Apakah kita ini layak diampuni? Jangan kita berjawab nih. Karena pertanyaan itu diajukan kepada siapa? Diajukan kepada Allah. Nah, ini susahnya kita ini manusia. Kita ajukan pertanyaan, bilang kira-kira saya diampuni apa tidak? Dia itu disekup Pak pengelata. Lalu milo dampelnya aku tenyidi. Kira-kira gitu kan? Tetapi kami hanya bisa membantu menjawab dengan dalil-dalil yang ada, ya pesan-pesan Allah yang ada dalam Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah yang ada dalam hadis-hadisnya. Kira-kira begitu. Makanya kemudian kalau kita sebut apakah Ramadan ini adalah sarana mendapatkan ampunan? Ya, bisa. Bisa juga sarana berbuat dosa. Ya, karena dosa tidak pernah berhenti. Tapi paling tidak yang pertama yang membuat kita bisa diampuni adalah ya karena kita sudah berislam. Sebuah kesyukuran yang luar biasa ketika kita dipilih oleh Allah lahir di tengah keluarga yang Islam. Itu penting. Bisa dibayangkan kalau ternyata Allah tidak memilih kita di dalam Islam ini, ya sudah pasti tidak mungkin ada jalan untuk diampunkan. Makanya kemudian dengan Islamnya saja kita ini, itu sudah kesyukuran yang luar biasa. Karena itu pilihan. Bukan kita yang memilih, Allah yang memilih kita. Tiba-tiba orang tua kita Islam, lingkungan kita Islam, semuanya Islam. Berada lagi di kabupaten yang mayoritas Islam. Ini luar biasa kenikmatannya. Makanya kemudian kalau kita bertanya, apakah kemudian Ramadan ini menjadi fasilitas ampunan? Luar biasa, iya pasti. Karena Ramadan ini diadakan oleh Allah memang merupakan fasilitas. Kita dapat fasilitas istimewa. Ini adalah VIP. Kira-kira begitu gambarannya. Nah kemudian saya minta maaf kalau kemudian saya agak terkesan memudah-mudahkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena memang judulnya seperti itu. Karena ada tempatnya kalau kita membuat ancaman. Kebetulan judul malam hari ini adalah terkait dengan ampunan. Dan Allah sudah mengumbar ampunannya. Kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, ayat yang diakhiri dengan kalimat Ghafurur Rahim, hampir setiap surah, atau kalau kita bilang hampir setiap halaman ada bunyinya seperti itu. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Luar biasa. Yang lain, kemarin juga ada diskusi dengan teman-teman, saya bilang Allah menghakimi kita di hari kemudian itu bukan dengan sifat adil, bukan. Kalau sifat adilnya Allah yang menghakimi kita, maka yakin dan percaya tidak ada orang dalam masjid ini yang bisa masuk surga.
kalau sifat adilnya. Makanya Al-Fatihah itu jelas sekali. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah dijadikan pembuka sebagai pernyataan Maliki Yaumiddin, penguasa di hari kemudian. Kekuasaan Allah di hari kemudian yang berlaku adalah sifat Ar-Rahman dan Rahimnya. Nah, ini penting. Makanya kemudian ya, saya harus hati-hati karena insya Allah saya upayakan di 15 menit. Ini baru 4 menit ini. Ini ada jam di depan saya. Tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Ya. Saya konsisten dengan waktu. Karena panjang dan pendeknya tetap sama isi amplopnya. Kata Ustaz, gitu ya. Tapi saya jamaah di sini, jadi tidak usah khawatir. Kalau tidak selesai, boleh kita saling diskusi. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita lihat bahwa Allah menggunakan kata Rahman dan Rahimnya. Dan termasuk kehadiran Ramadan ini adalah dalam rangka merealisasikan sifat Allah itu yang disebut dengan Rahman dan Rahimnya. Ada ayat yang dibaca pada saat orang mau menikah. Kalau orang mau dinikahkan, ayat ini dibacain. Dan ayat ini tentang takwa. Dan takwa dalam ayat ini dua yang dipanggil. Ya, ini juga sekaligus meluruskan bahwa jangan ada kesan bahwa yang dipanggil untuk bertakwa hanya orang beriman. Itu tidak betul ya. Dalam surah Nisa ayat 1 yang sering dibaca pada saat orang menikah, bunyinya jelas, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, manusia dipanggil untuk bertakwa. Di akhir ayat itu ada yang menarik. Saya untuk menjelaskan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat itu sekali lagi Allah kemudian menegaskan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Tidak lagi menyebut antara manusia dan orang beriman, tetapi secara umum Allah mengajak kita wattaqullah alladzina tasaaluna bihi wal arham. Perhatikan baik-baik, diakhiri dengan kalimat wal arham dari kata rahim. Bertakwalah kepada Allah. Siapa itu? Yaitu orang yang senantiasa saling mendoakan, saling menolong, saling meminta, dan wal arham. Arham di sini diterjemahkan sebagai keluarga. Nah ini, arham diterjemahkan sebagai keluarga. Nah ini penting karena ternyata hubungan kekeluargaan itu sangat luar biasa. Makanya ketika kita lahir di orang tua muslim, itu bukan pilihan, tapi dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih dengan siapa anak kita, dengan siapa orang tua kita, dengan siapa tante kita, dengan siapa om kita, dengan siapa kakek kita. Kita tidak bisa memilih. Dan itu dipilihkan oleh Allah, dan itu disebut dengan wal arham. Salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa adalah memelihara hubungan kekeluargaannya. Saking pentingnya memelihara hubungan keluarga, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun bapaknya nyata-nyata orang kafir, ternyata kita temukan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana gfirli wali walidai. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Padahal nyata-nyata orang tuanya orang kafir. Kenapa? Karena itu adalah penghormatan terhadap hubungan rahim. Saya jelaskan terus tentang hubungan rahim ini karena nanti akan mengarah kepada Ghafurur Rahim. Jadi sifat Allah yang disebut dan rahim itu disamakan namanya dengan rahimnya perempuan. Kenapa perempuan tempat kita lahir di situ disebut dengan rahim? Karena rahim itu kerjanya adalah mensuplai makanan kepada bayi. Dan ketika rahim itu memberikan makanan kepada bayi, ya, rahim tidak pernah minta untuk dibalas. Semua kebutuhan bayi dipenuhi. Mau minta atau tidak minta, terus-menerus dikasih makan di dalam kandungannya ibu itu. Itulah makanya disebut dengan rahim. Itu pula kemudian kenapa rahimnya Allah disebut dengan rahim, Allah Maha Rahim, karena Allah kerjanya hanya memberi, tidak pernah meminta dan tidak pernah diberi. Dan inilah definisi cinta yang abadi. Jadi kalau ditanya, Ki, apa definisinya cinta? Cinta dalam pandangan Allah adalah memberi.
Maka salah satu pertanyaan yang harus dijawab ketika kita ditanya, apakah kita ini layak untuk diampuni? Jawabannya adalah, apakah kita ini sudah terbiasa memberi? Jangan menunggu dicintai, cukup Anda mencintai, memberi. Jangan ada kata di dalam proses cinta mencinta kita. Jangan menunggu pasangan kita mencintai kita, tapi kita lah yang mencintai dengan cara apa? Memberi. Makanya kemudian cerita tentang ibadah yang kira-kira memenuhi, yang paling banyak memenuhi syarat untuk mendapatkan ampunan adalah semua ibadah yang modelnya memberi, itu pasti pahalanya tinggi. Makanya disebutkan bahwa salah satu penyesalan orang yang sudah meninggal, ya, salah satu penyesalannya adalah andai kata dia diizinkan untuk kembali ke dunia hidup, satu cita-citanya yaitu ingin apa? Ingin memberi, yang kita sebut dengan sedekah, infak dan sebagainya. Itu. Kenapa? Karena ibadah ritual kita ini itu urusan pribadi. Itu juga perlu kita juga berhati-hati dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Ada prioritas. Salat wajib itu tetap itu yang lebih hebat dibanding dengan salat sunat. Salat sunat setelah salat isya itu lebih hebat daripada tarawih. Jangan tarawih lebih hebat daripada salat sunat setelah isya. Itu salah itu. Jadi ada urutannya, urutan ibadah itu. Ada orang datang salat tarawih dia nasu panjang isya. Diundi binasa supaya isya kipan rabi itu tarawih itu terlambat. Ke kino-kino. Lebih li suka di bolam. Enggak. Karena salat tarawih ini cuma sunat. Sunat. Nah ini saya tidak usah jelaskan tarawih terlalu jauh. Saya kembali kampunan di sini. Nah sekarang saya bacakan ayat-ayatnya karena mau habis ini waktunya. Nah kita bayangkan itu. Ini yang selalu menganggap bahwa begitu berat, begitu berat yang namanya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berat. Dalam surah, kalau tidak salah dalam surah Zuhruf ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, sampaikan kepada orang-orang mukmin. Qul ya ibadilladzi asra ala anfusihim. Bayangkan coba. Kata Allah, wahai hambaku. Siapa yang dipanggil hamba? Kita semua ini. Tetapi ujungnya enggak enak. Asra ala anfusihim, yaitu hambaku yang menzolimi dirinya. Bayangkan, hamba yang berdosa, yang banyak dosanya yang disebut dengan asra itu, asrafu, itu orang yang melampaui batas, taliwa-liwa. Manusia taliwa-liwa, liwa ke dosana, kemana nih Nabi kau? Orang yang paling banyak dosanya masih disapa oleh Allah dengan kalimat, ya ibadi, wahai hambaku. Bayangkan coba. Tulemu ini apa kero? Tidak ada yang bisa melakukan seperti itu. Apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kalian putus asa dengan rahmat Allah. Itu rahmat Allah lagi. Ya. Kemudian Allah menjelaskan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya akan mengampunkan seluruh dosa. Biasanya jami'a, yang mana? Ada lagi yang bilang begini, tidak Ustaz, yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Tanya jami'a senako dosa kecil bawang. Semua dosa, jami'a. Baru Allah sebut mengakhiri dengan kalimat innallaha ghafurur rahim. Allah ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, saya kembali ke pertanyaan teman saya itu dengan penjelasan ini. Ketika dia bertanya kepada saya, apakah kita ini layak masuk surga? Saya bilang layak. Kenapa layak? Karena sifat Allah yang Ghafurur Rahim itu harus terjadi. Sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu tidak boleh tidak terjadi, harus terjadi. Dan sifat Allah berlaku dari dunia sampai seterusnya, tidak pernah berubah sifatnya Allah. Dan salah satu sifat di hari kemudian yang terjadi adalah Ghafurur Rahim. Jadi makanya jangan coba-coba beribadah mengandalkan amal. Karena kalau kita masuk surga gara-gara amal, maka Ghafurur Rahim dikemanakan. Ilmu taruh sifat Allah Ta'ala. Nemu tuang ngelemu. Inilah yang menjadi persoalan.
Terakhir, dalam bulan Ramadan ini saya ingin menambahkan sedikit ibadah zikir kita, ya, dan solusi dari ceramah saya malam hari ini. Apa yang harus kita lakukan jika ingin berdoa, ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin kehidupan kita menjadi nyaman, ingin agar kita sehat? Ya kira-kira begitu gambarannya. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Mau hidup nyaman, ada dalam Al-Quran. Mau ditambahkan rezeki kita, ada dalam Al-Quran. Dan perbuatannya hanya ada dua. Apa itu? Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfar kepada Allah. Setelah itu kemudian taubat. Kalau sudah melakukan dua hal ini, apa kata Allah? Di banyak ayat banyak sekali janjinya. Mataan hasanah, Allah akan menambahkan kenikmatan kehidupan yang nyaman di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang lain kita temukan dengan kalimat yang sama, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kemudian disebutkan wa yazidukum quwwah ala quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Bisa dibayangkan? Jadi kalau kita beristighfar, taubat, kalau hari ini kita sakit-sakitan, maka Allah akan menambahkan kekuatan untuk menahan rasa sakit itu. Paling tidak seperti itu dulu. Kalau hari ini kita kekurangan rezeki, maka Allah akan menambahkan kekuatan rezeki kepada kita. Hanya dengan jalan apa? Istighfar. Nah, berapa kali kita istighfar? Ada lagi yang tanya. Kan kita mau taubat tapi tidak ada dosa, Ustaz. Sudah ditobatkan semua. Untuk apa lagi taubat? Bukankah taubat harus menyesal, harus kemudian berjanji tidak akan mengulanginya, dan tidak ada dosa besar. Ya Allah ya Rabb, saya ingin ingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita temukan dalam banyak dalil, minimal 70 kali Rasulullah taubat dalam sehari, 100 kali istighfar dalam sehari. Apa kurangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah sekarang apa gunanya istighfar kita? Gunanya istighfar kita adalah pernyataan bahwa kita ini sesungguhnya tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, seperti bayi yang ada dalam rahim. Kita serahkan semua Allah yang mengatur. Dan apa gunanya istighfar dan taubat kita? Tidak ada yang kita inginkan kecuali Ghafurun Rahim. Kita diampuni sekaligus disayangi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.